Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, perekonomian global di tahun depan diperkirakan penuh awan gelap. Sejumlah lembaga otoritas terkait memperkirakan perekonomian global akan masuk ke jurang resesi di tahun depan. Lalu bagaimana analisa dan juga rekomendasi dari legislatif mengenai adanya ancaman resesi global di tahun depan dan juga bagaimana kesiapan Jawa Barat untuk menghadapinya. Untuk itu di pagi hari ini saudara kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Kang Haru Suhandaru yang merupakan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat serta Ketua DPW PKS Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Haru, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Kang? Saya Tenazla, Alhamdulillah ya. Agenda padat pastinya? Lagi bahas APBD 2023. Oke. Berat-berat ya bahasan kita hari ini dan juga tadi diawali sama Kang Haru Iya. membahas mengenai Resesi. Oke. Dan harus kita antisipasi ya Benar, dengan ini APBD kan juga 2023 ya. resesi yang dimana ini juga kan ternyata tidak semua orang siap ya Kang, Ya. ternyata kok dadakan gitu ya, tiba-tiba tahun depan harus siap nih gitu Ya, kan. Nah sebelum lebih dalam lagi dengan adanya prediksi ancaman mengenai resesi global ini kan dikemukakan juga ya Kang oleh sejumlah lembaga otoritas terkait. Nah Akang sendiri pandangannya seperti apa nih dengan adanya ancaman ini? Iya, sebetulnya ini kan kelanjutan dari pandemi COVID-19 ya. Sebetulnya waktu awal masuk pandemik itu dengan ada pembatasan sosial gitu ya, itu sudah diprediksi bahwa dampak setelah COVID ini akan ada resesi. Dan sekarang itu betul-betul sudah kita hadapi. Itu kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden ya, Pak Jokowi, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Saya kira sudah banyak ya tokoh-tokoh, lembaga yang menyampaikan bahwa 2023 ini kita harus waspada gitu karena tampaknya ini menjadi tantangan bersama ya seluruh dunia begitu. Oke. Berarti dengan pandemi COVID-19 yang sudah kurang lebih mungkin di 2 tahun lalu lebih mungkin ya Kang, sudah ada prediksi mengenai mengarah ke resesi ini berarti ya? Iya, bahkan ya kemarin saya ketemu dengan teman saya, beliau seorang pengembang ya, properti. Sebetulnya gejala ini dari 2016. Oke, bahkan sebelum pandemi ya Kang? Iya, bertambah parah setelah terjadi pandemi. Dan ketika pandemi berkurang juga kan harapannya segera pulih ya. Makanya kan kemarin kita waktu merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus kan jargonnya begitu kan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat kan begitu. Iya, kenapa itu dipilih? Karena ya ingin pandemiknya selesai, lalu perekonomian segera bangkit begitu kan. Iya betul. Nah tapi teman-teman sampaikan yang terjadi tidak begitu. Jadi ya kita masih terus decline gitu ya. Kalau APBD APBD Provinsi Jawa Barat penurunan itu dari 2018. Jadi kalau dunia properti 2016, APBD 2018 mulai ada penurunan. Jadi sebetulnya kalau kata Mbak Nazla tadi tiba-tiba ya, semua nggak tiba-tiba. Tiba-tiba ini sudah ada tren, ya, tren sebelumnya. Hanya mungkin sekarang tandanya semakin kuat. Gitu ya. Mungkin karena kemarin juga kalau kita lihat mungkin tadi dari bidang properti dari 2016, kemudian juga datanglah pandemi yang dimana mungkin orang memfokuskan terhadap bagaimana penanganan pandemi sehingga agak tidak terlalu memerhatikan bahwa akan ada ancaman resesi tadi. Jadi orang banyak yang mengira bahwa ini merupakan sebuah dadakan, jadi shock gitu masyarakat untuk aduh harus siap-siap gitu kan ya. Nah kalau menurut pengamatan Akang sendiri dampak dengan adanya resesi global terutama untuk masyarakat Jawa Barat sendiri nih seperti apa kira-kira? Pertama dilaporkan bahwa 43.000 ya karyawan di Jawa Barat itu sudah di PHK. Artinya ini sudah mulai gitu ya, pembukaannya sudah mulai. 43.000 karyawan di tahun berapa ini Kang? 2022. Tahun 2022 itu sudah dirumahkan. Ya. Kemudian harga-harga juga semakin tinggi. Ya, pertama kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa APBN sudah tidak sanggup lagi
memberikan subsidi pada BBM bersubsidi, sehingga pemerintah tidak punya cara lain kecuali menaikkan BBM, gitu kan? Nah, itu kan artinya pemerintah udah nggak sanggup lagi, ya kan, memberikan subsidi kepada BBM. Itu sudah tanda-tanda bahwa kita sudah tidak bisa menahan laju inflasi, ya kan? Kemudian dari BBM bersubsidi yang dinaikkan itu, berikutnya akan ada efek domino lagi, ya, akan ada peningkatan lagi kepada bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi saya kira ini masalah yang serius, masalah yang pelik, kalau kata Mbak Nazla tadi, masalah yang berat gitu ya. Tapi harus tetap dihadapi, optimis ya, harus tetap optimis, harus tetap tidak boleh panik, ya, harus tenang. Ini seluruh dunia, ya kayak pandemi. Kalau pandemi kan seluruh dunia. Nah, resesi global juga berarti seluruh dunia. Bahkan kemarin waktu saya ada kunjungan ke DPRD DKI, lalu ada yang menerima, ya, anggota dewan dari DKI, dia sampaikan, dia baru ada teman pulang dari Inggris. Di Inggris sudah lebih berat lagi. Listrik itu sudah 3 hari sekali nyalanya gitu. Oh gitu, udah ya, bahkan dirasakan lebih dulu ya Pak? Sudah, ya? Bahkan Perdana Menteri Inggris kan mundur 44 hari karena berat ya menghadapi resesi global di Inggris. Gitu. Jadi saya kira ini masalah kita bersama sedunia, ya, tidak hanya kita di Jawa Barat saja begitu. Oke, saya juga penasaran nih, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh warga Jawa Barat sendiri, khususnya mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Bapak akan lebih bisa memantau seperti apa nih warga di Jawa Barat sendiri, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Kang ya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai kesiapan Jawa Barat menghadapi resesi global. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini kami masih membahas mengenai kesiapan Jawa Barat menghadapi resesi global. Dan masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Kang Haru Suhandaro. Kang, di awal kita sudah membahas secara umum dulu nih seperti apa resesi global yang ternyata ini bukan hal yang mendadak tadi kan ya, yang juga sudah ternyata dampak-dampaknya sudah mulai dirasakan di kita. Nah, untuk kita mengerucut ke Jawa Barat sendiri, Kang. Di Jawa Barat sendiri, apakah masyarakatnya akan memandangnya pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu baik ataupun bahkan tidak baik, yang mungkin harus diubah agar siap gitu kan menghadapi situasi dampak resesi nanti? Ya, jadi yang akan terjadi itu adalah warga yang menengah ke bawah secara ekonomi itu dia akan terdampak sangat keras, yang mungkin pendapatannya harian gitu ya. Pekerjaannya serabutan, tidak tetap gitu ya, dia akan mengalami order yang sedikit, kemudian harga kebutuhan meningkat, kemudian sebagian akan mengalami PHK. Jadi gambarnya kurang lebih begitu. Untuk orang-orang yang uangnya banyak mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, ya, jadi dia tetap bisa ya seperti sedia kala ya, dengan lifestyle-nya gitu. Saya kira kalau orang yang kaya banget nggak usah kita bahas ya. Ya harus kita bahas bagaimana kita nih yang warga kebanyakan ya, mengantisipasinya bagaimana. Ya saya kira sebetulnya masyarakat nggak usah dikasih tahu, dia akan secara otomatis melakukan penghematan. Jadi dia akan belanja kepada hal-hal yang sangat pokok. Nah jangan sampai lagi resesi global, lifestyle-nya belum berubah. Gitu. Itu yang harus kita antisipasi. Jadi sebetulnya secara alamiah masyarakat akan mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan yang sekunder atau tersier. Nah masalahnya adalah bagaimana kebutuhan yang pokok ini, misalnya sembako, ya BBM gitu, itu tidak sampai tidak terjangkau oleh masyarakat. Kalau ini sudah terjadi tidak terjangkau oleh masyarakat, nanti kita akan berhadapan dengan risiko yang lebih besar lagi gitu ya kan. Akan ada kerawanan sosial. Jadi habis dampak krisis ekonomi ini akan masuk kalau tidak diantisipasi kepada krisis sosial, akan ada kecemburuan, ya kan, kemudian tingkat kriminalitas akan meningkat,
ya kan, gangguan ketertiban akan meningkat. Kalau masyarakat sudah tidak mampu lagi menanggung beban. Nah ini yang harus kita antisipasi bersama-sama saya kira. Jadi salah satu tipsnya adalah ya kita harus berkolaborasi. Semua pihak, ya pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan, media, ya, perguruan tinggi, 5 sektor dalam pentahelix itu harus sama-sama ya duduk bersama-sama apa yang mereka bisa lakukan untuk mengurangi dampak resesi global ini kepada khususnya masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Oke. Berarti yang tadi juga ada yang menarik disampaikan oleh Kang Haru adalah mengenai lifestyle juga harus dirubah ya, apalagi mungkin di Jawa Barat masyarakat itu senangnya berkumpul ya Kang ya. Senangnya berkumpul dengan teman-teman segala macam yang mungkin sekarang sudah mulai meminimalisir dan juga memfokuskan terhadap kebutuhan pokok terlebih dahulu supaya nanti ketika kita menghadapi resesi pun tidak akan terlalu merasakan dampak yang terlalu besar ya Kang ya. Oke. Kaget. Dan kalau kita melihat di Jawa Barat sendiri kan sebetulnya kan punya pemanfaatan potensi mulai dari SDM, kemudian juga kekayaan alam yang dimiliki Jawa Barat nih. Gimana sih bisa memanfaatkan semaksimal mungkin agar mampu nih warga Jawa Barat juga untuk menghadapi resesi saya kira isu ketahanan pangan ini harus menjadi perhatian bersama. Ya, jadi di negara-negara Eropa itu sebagian sudah masuk ke fase di mana sudah ada yang mengalami kelaparan. Ya. Oleh karena itu kita harus memiliki ketahanan pangan, bahkan harus memiliki kedaulatan pangan. Kalau kita ini punya cukup cadangan makanan, sebetulnya kita nggak terlalu khawatir. Makanya saya agak prihatin ya ketika petani sedang panen raya, lalu pemerintah mengimpor beras. Ini kan akan memukul para petani, gitu ya. Jadi sekarang mari kita beli beras dari petani kita, supaya dia semangat untuk menanam. Betul. Ya. Mari manfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang kritis gitu ya, kita tanami tanaman yang menjadi bahan pokok kita. Apakah itu misalnya beras, padi ya, atau misalnya juga bisa sorghum, bisa singkong, ubi jalar, kentang dan lain-lain ya. Itu saya kira harus mulai jadi kebijakan, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kota kabupaten, ya termasuk program dan anggarannya juga harus ditingkatkan ke arah sana supaya ya tadi masyarakat jangan sampai ada isu kelaparan di Jawa Barat. Ya. Saya kira isu stunting ini juga sudah pukulan ya untuk Jawa Barat. Karena Jawa Barat belum jadi juara lahir batin, malah juara 2 untuk stunting tingkat nasional gitu kan. Nah ini saya kira harus menjadi bahan introspeksi kita ya untuk kebijakan-kebijakan kita 2023 dan ke depan. Oke, berarti banyak berkaitan juga ya Kang, tadi tiba-tiba kita jadinya melihat dari angka stunting yang ternyata juga berpengaruh ya Kang ya? Iya. Jadi memang banyak faktor dan juga pihak-pihak terkait yang harus bersama-sama begitu ya Kang ya untuk berkolaborasi tadi. Betul. Nah, kalau dari Dewan sendiri nih Kang, apa yang sudah dipersiapkan atau yang sudah dilakukan oleh Dewan khususnya Komisi 1 ini Kang terhadap resesi? Ya kebetulan sekarang DPRD ini sedang membahas APBD 2023 ya di Badan Anggaran. Ya saya dengan teman-teman di Komisi 1 sudah mengingatkan kepada pemerintah Jawa Barat ya khususnya Pak Sekda sebagai Ketua TAPD karena laporan terakhir itu kan inflasi di angka 5%. Lalu sampaikan aman Pak katanya. Saya bilang iya Pak aman itu karena pengumuman BBM baru saya bilang. Baru mungkin seminggu lalu ada laporan inflasi 5%. Tunggu dulu saya bilang. Dan ternyata betul. Sekarang sudah naik lagi 1,6%. Hanya mungkin dalam waktu 1 bulan. Gitu. Jadi ini sudah terasa gitu kan. Nah, oleh karena itu maka ini kan sedang pembahasan. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu ini harus antisipasi ya. Karena ketika resesi itu berikutnya adalah target pendapatan pajak bisa tidak tercapai karena masyarakat berat untuk membayar pajak. Kemudian yang berikutnya adalah harusnya kebijakan kita harus sudah mulai menghilangkan hal-hal yang tidak substansial dalam konteks menghadapi resesi. Kan tadi kita minta masyarakat memperbaiki lifestyle. Saya juga boleh bilang pemerintah Provinsi Jawa Barat tolong lifestyle juga diperbaiki. Betul. Misalnya bikin taman, bikin alun-alun, bikin monumen, stop. Wah betul ini janji kampanye, betul. Ini sudah ditulis dalam RPJMD, betul.
Tapi RPJMD itu kita buat pertama sebelum ada COVID. Iya. Sudah kita revisi di tengah-tengah COVID. Dan sekarang yang kita hadapi adalah resesi global. Jadi maksud saya, ya kita harus memprioritaskan Betul. kebijakan, anggaran yang berdampak langsung untuk mengantisipasi dampak resesi global ini. Itu yang kita sampaikan dalam rapat-rapat dengan TAPD. Itu menarik juga sih Kang, dimana kita juga harus memprioritaskan apa yang dibutuhkan saat ini juga, Betul, gitu kan. betul. Jangan jadi karena sudah disusun kemudian juga harus dilakukan, tapi kan Betul. melihat kondisi apalagi sekarang kemarin pandemi, sekarang kita Ya. juga harus menghadapi resesi nanti kan Betul, gitu ya. betul. Dan saya juga penasaran, katanya Akang pernah menyampaikan kalau UMKM ini bisa menjadi tumpuan ya Kang ya, Ya, untuk ya. menghadapi, tapi kita akan jeda terlebih Siap. dahulu. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan kembali tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan jika Anda baru bergabung di pagi hari ini, kita membahas mengenai kesiapan Jawa Barat menghadapi resesi global, dan masih bersama narasumber kami, Kang Haru Suhandaro. Kang, masih semangat dong membahas resesi global nih? Ya harus semangat. Harus semangat dong ya? Menghadapi resesi, kitanya harus semangat, jangan lemas. Kalau lemas kan Betul. bahaya gitu ya. Jadinya malah ya udah gitu Ya kan. udah, gitu. Jangan pasrah berarti Jangan Kang, ya? menyerah, jangan Oke, menyerah. bener. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya sempat menyampaikan kalau katanya Akang pernah menyampaikan kalau UMKM nih, Ya. khususnya di Jawa Barat ini bisa menjadi tumpuan Ya. untuk menghadapi resesi. Seperti apa sih Kang sebetulnya? Ya. Tadi saya katakan di awal yang akan terdampak itu orang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas enggak, aman dia. Uangnya, tabungannya banyak. Ya enggak, sawahnya luas, kebunnya luas. Seperti pandemi kemarin ya Kang ya, mereka Iya. tidak terlalu nggak merasakan merasa, dampak. nggak ada apa-apa. Ada apa katanya, gitu kan ya? Iya. Ada apa? Paling nggak bisa keluar negeri nih, gitu ya, nggak bisa ke mall nih, nggak bisa ditutup dulu, gitu ya. Iya, belum bisa belanja dulu Ya, nih gitu mungkin. cuma ya. gitu doang. Tapi kalau yang misalnya ojol ya, dia kena. Ya, terus PKL, dia kena. Perusahaan travel, kena dia, gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka penyelamatnya itu adalah UMKM. Bahkan munculnya PKL itu kan sejarahnya krisis moneter, 97. Sebelum itu nggak ada, PKL itu nggak ada. Setelah 97, PHK, ada kafe yang di mobil-mobil itu. Ya, PKL di mana-mana. Nah, sekarang itu, yang disapu itu yang di bawah itu. Yang kena itu. Makanya, kebijakan pemerintah seharusnya membeli dari UMKM. Ya, membeli dari petani. Memfasilitasi UMKM. Ya, kemarin saya dengan teman-teman diundang ya, acara bazar. Acara bazar, saya coba ngobrol sama pengusaha di situlah yang ikut jualan. Gimana Pak? Saya tekor Pak katanya. 2 hari ini, event ini, saya nggak nutup buat bayar karyawan saya dan sebagainya. Emang mereka beli apa? Mereka beli yang murah-murah Pak. Beli cilok, beli cireng, beli gorengan, beli makanan yang murah. Yang baju gimana? Wah, kalau lebih kasihan lagi Pak yang baju. Dia kan jualan snack. Yang baju lebih kasihan lagi Pak. Jadi masyarakat menahan diri. Ya sebetulnya masyarakat nggak usah dikasih tahu harus begini-begini, dia udah tahu. Begitu harga-harga meningkat, begitu pendapatannya menurun, dia udah, sebetulnya dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Justru yang penting adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah harus fokus. Ya, ini kan kita masuk tahun politik. Nah, para pejabat yang mungkin ada niat masuk ke dunia politik, itu menurut saya harus menahan diri. Selesaikan dulu amanah dengan baik, setelah itu terserah. Nah, sekarang Jawa Barat menurut saya anggaran terbesar itu harus untuk ketahanan pangan, harus untuk stimulan UMKM. Mungkin mereka dilatih bagaimana cara berjualan secara internet, online gitu kan. Kemudian juga permodalannya dibantu, pemasarannya dibantu, cara pengemasannya bagaimana supaya bisa tahan di frozen misalnya untuk makan, itu yang harus dibantu. Karena di tengah-tengah pandemi COVID itu ada usaha-usaha yang justru melejit. Misalnya usaha distribusi, ya, logistik, itu dia maju. Karena kan
Orang pesan pakai online sekarang. Betul. Dia maju gitu loh. Air, energi, komunikasi, ya kan? Makanan yang diawetkan. Itu maju. Jadi ada usaha-usaha yang di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah resesi dia tetap bertahan. Bahkan terus tumbuh. Nah, itu yang harus disupport menurut saya. Nah, yang jatuh-jatuh itu sebagian dialihkan. Yang harus ada, misalnya pertanian kan harus ada. Nanti kita mau makan apa, ya kan? Betul. Dia harus distimulan. Cara stimulnya bagaimana? Misalnya dibantu permodalan untuk petani. Harga pupuknya disubsidi. Udah gitu padinya dibeli oleh pemerintah. Iya, betul. Kalau pemerintah melakukan itu, maka insya Allah saya kira, karena Jawa Barat khususnya itu kan lumbung padi nasional, lumbung beras nasional, ya kan? Demikian juga dengan Indonesia yang kaya dengan kenaikan harga hayatinya. Jadi disinilah kita sekarang sangat merasakan betul yang pentingnya menjaga lingkungan kita. Jangan sampai hutan campuran ditebang jadi hutan produksi, ya kan? Iya, betul. Kan kayu mah nggak bisa dimakan, gitu kan? Nah, ini yang saya kira harus jadi pesan bersama, bagaimana lahan-lahan yang kritis kembali ditanami, gitu ya, didorong ke ekowisata, didorong ke ketahanan pangan. Insya Allah saya kira kita akan bisa melewati ujian yang berat ini, insya Allah. Oke, berarti intinya adalah memaksimalkan pemanfaatan ya, kan Ya, ya. ya. Kemudian juga tadi UMKM sebagai contoh, mungkin ada yang Ya. berjualan pakaian yang ternyata itu sangat Iya. rugi lah, bisa Kasihan, dibilang kasihan kasihan. mereka. Yang dimana mungkin apakah mungkin itu kepelatihan mereka beralih ke bidang Ya, lain, atau memaksimalkan penjualan apalagi sekarang Ya. secara online, Ya. e-commerce dan segala macam. Betul. Mungkin pelatihan juga ya, Kang, ya, Betul, dan juga memanfaatkan fasilitas atau bahkan yang dimiliki oleh Jawa Barat sendiri Betul, dimaksimalkan, betul. Kang. Nah, menurut Akang sendiri nih, secara keseluruhan kita sudah membahas tadi dari mulai awal resesi, kemudian juga bagaimana Jawa Barat sebetulnya bisa dihindari nggak sih, Kang? Ya, jadi kalau masalah menghindari ya, pertama orang yang tidak berdaya. Jadi yang tidak berdaya itu dia kerja, terus dia kena PHK. Itu kan nggak bisa dihindari, Iya. ya kan? Orang dia di PHK dari perusahaannya karena tutup, kan nggak bisa dihindari, Iya, betul. ya kan? Jadi sekarang tuh judulnya bukan menghindar, tapi bagaimana mengantisipasi. Yang sudah terdampak, yang di PHK, solusinya apa? Gitu. Tadi survei terbaru yang kita lakukan, yang diharapkan masyarakat itu dua. Pertama, pelatihan kewirausahaan. Yang kedua itu kesempatan lapangan pekerjaan. Nah, artinya pemerintah bisa masuk di situ. Bagaimana memberikan pelatihan, bimbingan, permodalan. Orang yang di PHK itu dia bisa bertahan berwirausaha kecil-kecilan, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Oh, saya mah nggak berbakat di wirausaha, saya mah mau kerja aja. Oke, kerjanya apa? Mungkin usianya juga sudah tidak produktif. Ya kan? Mungkin baru di PHK umur 40 tahun, umur 45 tahun mau apa? Ya kan? Dia bukan fresh graduate, ya kan? Nah, mungkin dia dilatih apa? Misalnya nyukur rambut, misalnya, ya kan? Kursus kecantikan, bikin masakan yang enak misalnya, ya kan? Pokoknya gimana caranya bisa bertahan. Jadi judulnya itu bukan menghindari, tapi bagaimana kita bisa bertahan, bisa lolos dari ujian ini, dan kita harus berkolaborasi, gitu ya, menggunakan sumber daya yang ada dalam diri kita, jaga lingkungan, dan menurut saya program pemberdayaan harus kita dorong. Ini bisa jadi quotes untuk Instagram ya, Kang ya? Bukan menghindari kalau ada masalah, tapi mengantisipasi gitu. Jangan lari dari masalah. Itu, Kang. Nanti saya izin ya ambil quotes-nya. Siap. Boleh. Oke, berarti memang yang penting adalah ini untuk kolaborasi dari berbagai macam pihak, yang dimana ini bisa tadi Akang sampaikan bukan menghindari tapi mengantisipasi bagaimana caranya. Terakhir, Kang, boleh dong berikan imbauan juga untuk masyarakat dan juga rekomendasi untuk Pemprov Jabar untuk bersama-sama di Jawa Barat yang menghadapi ancaman resesi global. Silakan. Ya, jadi saya kira kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, ya tentu kita sudah mendengar informasi dari berbagai media agar kita semuanya bersiap-siap. 2023 akan mengalami resesi global, ya, termasuk Indonesia, termasuk Jawa Barat. Tentu kita tidak boleh panik, ya. Kita harus tetap tenang, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita terus berdoa agar kita bisa melewati dengan baik ini bersama-sama. Pesan saya bagaimana semua pemangku kepentingan berkolaborasi.
pemerintah, sektor swasta, kemudian juga aktivis komunitas, media dan perguruan tinggi, mari kita bersama-sama ya, karena sekarang itu memang eranya berkolaborasi, eranya bersinergi. Sudah tidak ada lagi pertunjukan sendiri ya, sudah tidak laku gitu ya, pertunjukan sendiri itu. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya program-program pemerintah ya, karena sekarang yang punya uang tinggal pemerintah, dan itu pun berasal dari pajak, yang boleh jadi pajak itu juga akan mungkin menurun karena kemampuan masyarakat membayar pajak berkurang. Oleh itu maka lakukanlah pengalokasian dengan selektif dan menggunakan dengan prioritas ya. Prioritasnya adalah untuk mengantisipasi resesi global. Jangan sampai kita mengalami resesi global dan kemudian pengalokasiannya, penganggarannya, kebijakannya tidak relevan dengan kondisi yang ada. Saya kira kita berharap banyak kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten untuk betul-betul ya memperhatikan hal ini. Mari kita hindari untuk masyarakat lifestyle yang tidak sesuai dengan kondisi resesi, pun lifestyle para pemimpin, lifestyle pemerintahan, saya kira mari kita sesuaikan agar kita bisa survive. Demikian. Oke. Kalau di awal tadi saya menyampaikan kalau bahasan resesi hari ini berat ya Kang. Ternyata kalau ngobrol sama Kang Haru bawaannya santai ya, tenang nih. Bagaimana kita menghadapi dan juga mempersiapkan segala macam antisipasi. Harus tenang ya. Ngadepin masalah yang sulit itu kita harus tenang. Nggak boleh panik. Oke. Siap, terima kasih banyak Kang Haru Sami-sami, sudah meluangkan waktunya bersama ya. kami. Semoga harapan kita untuk resesi global di tahun depan bisa benar-benar diantisipasi. Amin. Dan juga untuk Kang Haru sendiri semoga diberikan selalu kesehatan. Amin, amin. Terima kasih banyak Kang. Sami-sami, Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan segera vaksin jika belum. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.